Saya udah ketemu Pak 2 orang yang zikir begitu, matinya mati suul khotimah. Dua-duanya meninggal di WC dan kepalanya diambil oleh malaikat maut, dibentur itu Pak. Hancur kepalanya, berdarah. 2 orang udah. Dan dua-duanya saya udah kabarkan dari masih remaja. Pak, Bang, ada 2 nih, satu orang Minang, satu orang Bugis Betawi. Bang, ini zikir iblis. Ini zikir hakikat, tapi hakikatnya sudah dibelokkan oleh iblis. Sudah dibelokkan oleh iblis. Terus tolong ditinggalkan. Saya khawatir nanti suul khotimah. Saya udah ngomong gitu Pak. Ya gak bisa, ini saya terima dari guru saya. Kamu kan anak kuliahan, ngerti apa? Ngomong gitu dia. Akhirnya beberapa waktu saya kabarin lagi. Nggak mau dikasih tahu, saya nggak datang lagi ke mereka. Dengar kabar sudah meninggal di WC Pak, kepalanya dibenturkan oleh malaikat maut. Wah, nggak ditunggu dulu, padahal dia keluar dari WC-nya surau, WC-nya masjid. Nggak ditunggu keluar Pak, nggak ditunggu keluar. Dimulai dari Al-Faqir Al-Hakir Syekh Abdul Rauf an Syekhin Al-Arif Billah Al-Kamil Mukammil Safiyuddin Ahmad bin Muhammad Al-Madani. Bukan Madani, ini teksnya masih tulisnya Al-Madani Al-Ansari Asy-Syahir bil-Qushashi an Sayyidina Abil Mawahib Abdullah Ahmad bin Ali Al-Qurashi Al-Abbas As-Sanawi. Berarti beliau jalurnya jalur Syatariah murni kalau yang ini. Jadi dari Abdul Mawahib Abdullah Ahmad bin Ali, ya. Ahmad bin Ali. Pasti mungkin Abu Abdillah kali ya. Nama beliau Ahmad bin Ali As-Sanawi. Nah kalau di sini pakai sa, As-Sanawi. Jadi Al-Imam Al-Qushashi itu ahli hadis di Madinah, maka disebut Al-Madani. Beliau mempunyai 40 sanad thariqah lebih ya. Namun yang masyhur dikembangkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Jawi As-Singkili yang diturunkan kepada tuan guru besar kita, Tuan Syekh Burhanuddin, diulahkan itu Asy-Syatari. Tapi dalam salinan tertentu yang disebutkan bukan nama Syekh Asy-Syanawi, tapi Mustafa Al-Bakri kawannya. Maka bolehlah disebut Syatariyah itu dulu Khalwatiyah, Syatariyah Al-Khalwatiyah, jadi 2. Bolehnya itu boleh karena seorang Imam Al-Qushashi memegang sanad 40 thariqat. Kalau di kitab hadis nama Al-Qushashi di belakangnya An-Naqsyabandi. Berarti beliau punya juga thariqat An-Naqsyabandi. Di teks yang lain ditulis Al-Qadiri. Nah, cuma yang masyhur itu An-Naqsyabandi sama Al-Khalwati dan Syatari itu. Kok bisa? Ya wajar, dia kan seorang imam. Kalau imam bolehlah dia punya banyak metodologis dalam mengenal Allah. Tapi kalau orang awam cukup satu. Kalau dia seorang imam, kepalanya terlalu luas untuk cuma satu thariqat. Kolbunya terlalu lebar. Kalau cuma 2-3 thariqat, dia bisa banyak thariqat. Thariqat itu kan cuma metode. Metodologis itu bisa banyak, bisa satu, ya enggak? Ada orang yang tidak terbiasa dengan banyak cara, dia cukup dengan cara lama. Nah, ini Imam Al-Qushashi, ya, beliau keturunan Al-Ansar dan mendapatkan banyak jalur thariqah, terutama thariqah Asy-Syatariyah. Kalau saya menyebut Syatariyah itu
tarekat yang mengantar kepada kaidah-kaidah hakikat. Kalau Naqsyabandi itu tarekat yang mengajarkan riyadhah dan mujahadat. Makanya orang Naqsyabandi ada suluh 40 hari itu rajin-rajin. Kalau di Syatariah ada sembahyang sampai puluh. Itu beda, walaupun bentuknya mirip. Satu pakai khalwat khibah, satu tidak pakai khibah, ya. Apa perbedaan lainnya? Di Syatari banyak mengaji, di Naqsyabandi banyak berzikir. Itu tidak boleh direndahkan salah satunya. Dua-duanya punya kelebihan. Punya kelebihan Pak, dua-duanya. Kalau orang ahli zikir enggak ngaji, tidak bisa mengibaratkan apa yang dia rasakan. Kalau Syatariah belum terasa sudah bisa diungkapkan. Kadang-kadang begitu. Maka mereka seharusnya saling tukar ilmu. Harusnya ada majelis mereka bertemu, bukan saling rendah-merendahkan. Begitulah yang kita terima dari masyayikh kita dari masa ke masa. Mereka saling bertemu, saling berbagi, ya. Ini sekedar refleksi mengenai sanad thariqah, ya. Berarti yang masyhur, yang ditahqiq, diteliti oleh guru saya, Prof. Oman Fatur Rahman, itu orang Cirebon. Cirebon ini nggak dapat Syatariah juga, tapi dari jalur Syekh Abdul Buhi Pemijahan. Ada satu lagi namanya, siapa namanya? Syekh Alam siapa gitu, saya lupa ya. Itu juga sama. Jadi ada beberapa jalur Syatariah di negeri kita, minimal 3 itu. Tapi yang masyhur sekarang cuma Ulakan, Pak. Yang Syekh Abdul Muhi, saya belum ketemu lagi nih penjawab penerusnya. Paling ada tuh siapa yang di YouTube tuh, Gus Rofiq ya. Cuma saya belum cek apakah beliau murni Syatariah atau sudah bercampur dengan kearifan lokal Jawa. Ya, wallahu alam, kita nggak ngerti karena saya nggak mempelajari beliau juga. Kitab At-Tuhfah Al-Mursalah, ya. Ini karena pertemuannya pendek, saya ambil yang inti-inti aja, Pak. Mau yang inti-inti kan? Nggak mau kan dikasih kitab gundulnya? Alhamdulillah selama beberapa waktu ini Allah isyaratkan saya untuk membuka kitab itu. Pertama kita buka di surau tempat saya dulu bersuluk thariqah di Payakumbuh. Kemudian dengan sahabat saya, murid dari Syekh Ali Imran, Buya Kerajaan. Beliau ternyata pelanjut Syekh Ali Imran, ya, khalifah beliau. Dan ini termasuk sanadnya kuat, silsilah ilmunya kuat, zahirnya bagus, batinnya bening. Cuma kalau nanti ada kalam-kalam dari seberang itu saya nggak ada urusan. Itu urusan bapak saudara lah, ya. Oh, syatarinya dia nggak sahih, itu urusan bapak itu, ya. Sahih nggak sahih urusannya apa? Ya, urusannya apa? Emang kita bisa menakar isi kolbu orang? Ya, ini kadang-kadang orang sering ngomong, itu nggak sahih, yang benar di sini. Itu namanya iklan kecap. Kalau iklan kecap pasti yang dari kita yang paling bagus. Tapi dengan Buya dan kawan-kawan mengundang saya, itu tanda kalau hati sudah terbuka. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. At-Tuhfah Al-Mursalah secara harfiah berarti hadiah yang dikirimkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul lengkapnya At-Tuhfah Al-Mursalah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan kalam tentang al-wujud. Nah, jatuh-jatuh ntar deh. Nggak punya saku kita. Sebentar ya. Al-wujud. Ini biar gampang langsung kita kasih ilustrasi. Ya.
Bapak nggak usah baca kitab gundulnya. Gundulnya cukup kepala saya gundul. Ada istilah wujud. Lebih nyaman teks Arab atau teks Latin? Latin, oke. Wujud itu bahasa Arab, Pak. Artinya Sang Maha Ada. Itu al-wujud, sifat wujud. Ya. Kalau Arabnya harusnya pakai al. Kita ada nggak? Ada. Allah ada. Apa beda kita dan Allah ada? Apa nih? Oke, diadakan. Dia Maha Ada. Dia Maha Ada. Kalau dalam ilmu akidah, pakai ilmu akidah dulu. Akidah itu pakai akal. Nanti baru masuk ke kolbu. Bertahap. Ada mereka baginya kiri kanan, ada yang bagi. Kalau saya baginya nggak pakai kiri kanan, nggak setara. Ada yang disebut wajib ada. Wajib ada. Wajib ada itu apa? Kalau bahasa Arabnya mala yatasawwar fil aqli adamu. Kalau ditulis pakai matematika, negatif kali negatif, hasilnya positif. Yang tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin negatif tidak ada. Berarti wajib. Nah, itu disebut wajibul wujud. Siapa yang wajib, yang mesti ada dan tidak mungkin tidak ada? Nah, ntar dulu kita sebut al-wujud ini. Ya. Ini nama Allah belum muncul, Pak, belum muncul. Nama Allah itu nanti. Itu kan Allah memperkenalkan dirinya ke Nabi Musa, menyebut dirinya Anallah, akulah Allah. Berarti penamaan Allah itu belakangan. Walaupun nama itu sudah ada dalam al-wujud. Ya. Saya sering contohkan ayam, masih ingat nggak ayam? Ayam sama telur. Gimana caranya? Ini udah sering kita ulang nih biar gampang. Ayam dari telur. Tapi telur dari ayam ya. Ini namanya daur. Daur itu putar. Itu daur. Kece orang awak debat kusir. Putar-putar di situ aja. Ayam dari telur, telur dari ayam. Kece orang, ayam itu menetas dari telur. Berarti ayam dari kece orang setengah. Telur itu dari ayam. Terus mana yang benar? Dua-duanya benar. Cuma bisa jadi ayam yang ini dari telur, telur yang ini dari ayam. Bisa jadi. Maka harus ada yang bukan ayam, yang bukan telur, dan dia lebih dulu ada dari alam ayam dan telur. Dia bisa menciptakan ayam plus juga telur. Nah, berarti kita keluar dari debat ini. Kita sebut dengan wajib. Nah, ini dia. Jadi harus ada yang ketiga, X. Kata orang kimia, harus ada yang X, yang bukan A, bukan B, bukan ayam, bukan telur. Dia bisa menciptakan ayam dan bisa menciptakan telur. Berarti wujud ayam dan telur ini bisa jadi duluan ayam, bisa jadi duluan telur. Bisa jadi itu bahasa Arabnya mumkinul wujud. Nah, kalau dalam ilmu kalam nih taruhnya di samping. Wajib sama mungkin, nggak setara, Pak. Dalam ilmu ma'rifat nih taruhnya di bawah. Dari wajib turunlah istilahnya mungkin.
Ada tisu? Ada penghapus. Mungkin udah jadi bahasa Indonesia. Mungkin A, mungkin B, mungkin ayam duluan, mungkin telur duluan. Mumkinul wujud, jadi pasangannya wajibul wujud. Kalau ini mumkinul, siapa yang memungkinkan ayam dan telur? Wajibul wujud. Nah, gitu ke bawah. Ya. Ini wajib, ini mungkin, ini gampangnya. Nah, alam semesta itu dari masa dahulu sebelum Nabi Adam itu sudah jutaan tahun. Bapak yang melihat berita atau mungkin ada yang berusaha dulu di situ, batu bara berapa juta tahun? Nabi Adam berapa tahun, Mbak? Nabi Adam itu belum sampai 7.000 tahun. Ini kita baru mau 7.000 ini. Jadi genap ini 1.500 kurang dikit, itu baru 7.000 tahun. Nabi Adam itu di bumi sekitar ya kurang dikit lah, mungkin 6.500 berapa gitu. Sedangkan batu bara sudah ada di bumi jutaan tahun yang lalu. Terus ketemu spesies, ada makhluk-makhluk purba yang tertanam badannya di bumi. Pas dicek, wah ini umurnya jutaan tahun yang lalu. Berarti ada makhluk sebelum Nabi Adam. Mungkin? Jawabannya mungkin. Siapa yang memungkinkan? Wajibul wujud. Kira-kira begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala dari wujudnya ini kemudian memercikkan wujudnya, lalu tersebarlah kepada alam semesta menjadi alam. Adakah di alam? Anda anggap ini alam. Anggap ini alam. Setiap sudut di alam semesta itu semuanya adalah pengaruh dari wujud Allah. Jika ada orang berkeyakinan bahwa di alam itu, baik alam badan, alam tubuh, alam zahir, alam batin, urat, tanah, air, semuanya, bahwa di situ ada selain Allah, berarti ada Tuhan pencipta selain Allah, musyrik. Jadi di meja ini ada percikan wujud Allah, Pak. Tapi percikan wujud yang mana? Kalau wajib hanya untuk zatnya, untuk sifatnya, sedangkan mungkin untuk makhluknya. Wajib ini zat, ya. Zat itu punya sifat. Sifat ada nama. Nama ada fiil, perbuatan. Bahasa Indonesia udah jadi fiil ya. Fiil. Wajib zatnya. Dari mana nih alam semesta? Nggak keluar dari. Inilah struktur alam. Jadi dengan sifat, nama, dan fiil itu ada alam. Maka kalau buka kitab-kitab lama, itu ulama kita supaya merasakan Allah itu ada, mereka kemudian menghubungkan 4 anasir di tubuh. Ini kalau tubuh manusia, anggap alam itu biar gampang, alam ini kan terlalu banyak. Ulama kita sepakat, alam itu manusia besar. Manusia, alam kecil. Ini sekarang kita jadikan dia adalah manusia. Bansu-bansu Pak. Mudah kok, nggak gampang, nggak sulit kok. Manusia di dalam dirinya ada 4 unsur. Udah kebayang sama Buya nih.
Satu air, ya nggak? Terus lawan air, nah di sini nih lawannya api. Di sini ada udara, kayak Avatar ya. Sini tanah. Mau sampai ke alam mana dicari, alam yang zahir ya, itu nggak lebih dari 4 ini Pak. Mau Bapak buka tuh Jupiter, sama. Apalagi planet apapun yang ada di alam semesta itu nggak keluar dari air, udara, api, tanah. Nah, ulama kita dulu menyebutkan air itu kaitannya dengan nama apa, udara nama apa. Nah, itu nggak kaku dan nggak baku. Jadi beberapa ulama menyebutkan air itu nama Allah hayat. Bisa jadi karena ada ayatnya, kami ciptakan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Tapi ada ulama lain menganggap air bukan sifatul hayat. Berarti itu perbedaan ulama memandang. Maka beberapa buku-buku Syatari yang dijual di Makom, ada kan? Itu kok buku dijual-jual sembarangan itu Pak. Ya, takut salah paham ntar. Harus ulamanya yang menjelaskan, yang dijual-jual begitu itu kitab ma'rifat. Kok diobral? Ya. Cincin bagus diobral atau harus di toko spesial? Cincin bagus Pak. Ya. Dijaga di dalam atau dijual di emperan? Di dalam. Itu ilmu rahasia, kasih tahu Pak sama orang sana Pak. Saya gregetan ngeliat itu. Ini kitab luar biasa ini. Kitab pengajian diri, pengajian Syatariah. Kok dijual-jual itu fotokopiannya jelek lah kan? Nggak ridho, kita nggak ridho. Ya. Maka mohon maaf, saya kalau masuk sana ziarah saya nggak nyaman Pak sekarang. Jadi mohon maaf kepada teman-teman Syatariah. Ya. Saya cinta dengan Syekh Burhanuddin. Tapi kok begitu cara menghormati Syekh Burhanuddin, kok gak hormat gitu. Kitab-kitabnya dijual sembarangan. Ya. Akhirnya kesan-kesannya sudah, kalau kesana tuh begini kan, ya itu ujian bagi kita yang ziarah. Cuma jangan gitu-gitu amat lah, diatur lah itu. Ya. Tapi ya kayaknya aneh ngomong ini dimarahin orang juga nanti. Enggak, ini kita sebagai pencinta ulama-ulama thariqah, terutama Syekh Burhanuddin. Ya. Kalau enggak kita yang negur, siapa lagi Pak? Mau ditegur sama Wahabi. Kalau Wahabi langsung syirik kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan, membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam 1 bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren. Satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus anak pesantren, supaya mereka bisa makan, hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 101096666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bagi kita ziarah begitu nggak musyrik, cuma caranya bikin nggak nyaman. Ya nggak nyaman, saya nggak nyaman ziarah di situ. Maka saya cuma berapa 2-3 kali bisnis udah nggak nyaman ke sono. Ya kita ziarah lewat dari mobil aja. Assalamualaikum Tuan Syekh Burhanuddin, udah gitu aja Pak Al-Fatihah berangkat saya. Cuma ngeliat dari jauh aja udah. Baik. Nah, inilah pengajian daripada Syatariah. Cuma sayangnya ada yang salah paham.
Maka muncullah kitab Tanbihul Masyi. Ya. Ini nih disebut, ini hayatnya Allah, ini apanya Allah, ini sifatnya apa gitu ya. Jadi di tubuh kita ini semuanya ada nama Allah. Emang nggak usah jauh-jauh, di air ini ada nama Allah kok. Kalau tidak ada nama Allah di alam semesta, maka alamnya hancur. Pohon kalau sudah mati, berarti dia sudah berhenti menyebut nama Allah. Hewan kalau mati, berarti dia berhenti menyebut nama Allah. Itu bedanya sama kita. Kita nggak nyebut nama Allah secara kesadaran. Cuma darah yang ngalir itu, Pak, dia nyebut nama Allah itu. Sayangnya kita nggak paham. Namun zikirnya bukan zikir ikhtiari. Jadi zikir itu ada dua. Ada zikir ikhtiari, ya, zikir. Ada yang disebut ikhtiari. Ikhtiari itu kesadaran sendiri. Saya sadar saya zikir, maka saya pilih zikrullah. Ini zikir ikhtiari. Orang yang zikir begini, inilah yang disebut salik. Apa arti salik? Orang yang suluk, yang mau menempuh jalan kepada Allah. Kan beda torikot, beda suluknya. Cuma karena yang dominan di daratan, di dare, suluk itu berkhawal 40 hari, orang taunya orang suluk berkhalwat, itikaf. Kalau di Piaman, suluk itu ya ngaji, zikir, ngaji, zikir. Tapi zikirnya zikir ikhtiari. Nah, di tubuh kita yang disebutkan dalam kajian-kajian diri, kajian-kajian makrifat diri, darah zikirnya ini, ada nama Allah di tulang, ada nama Allah di daging. Itu kajian-kajian begitu, Pak. Itu namanya zikir tubuh ittirari, ya. Ittirari pakai do. Do itu nulis ininya apa? Ini ya? DH. Ittirari apa artinya? Zikir bawaan, zikir terpaksa. Tubuh ini tetap menyebut nama Allah. Makanya dia sama kayak air, kayak tumbuhan, kayak pohon. Sama. Kalau enggak, dia mati, Pak. Jadi jantung kita kalau berhenti zikir ittirari, mati. Di kapan orang mati dalam ilmu zikir, itu kalau dia berhenti zikir. Tapi kalau zikir ikhtiari, ini yang disebut mati sebelum mati. Yang disebut mati sebelum mati. Nah, zikir ittirari itulah puncak dari kajian diri, kajian Tuhfah Al-Mursalah. Nanti kalau sampai ke sana, alhamdulillah. Kalau enggak, kita gantung. Zikir yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berkata-kata, hanya makna semata-mata. Tapi di beberapa kajian Syatari ada yang ketinggalan nomor pertamanya tentang zikir. Ternyata zikir itu ada pintunya di depan sini, di ujung kitab. Apa pintunya depan sini? Kata pengarang Tuhfah, kalau engkau ingin wusul kepada Allah, nah ini di ujung kitab nih, Pak. Udah ujung kitab nih. Sebenarnya kalau sampai di sini udah selesai kajiannya. Pintunya adalah ittiba. Apa arti ittiba? Mengikut kepada sunnahku, zahir ataupun batin. Tidak hanya zahir, tapi juga batin. Batin itu yang mahal. Ini pintunya. Pintu keduanya baru zikrullah. Zikir yang mana? Zikir ikhtiari. Bagaimana zikir ikhtiari? Zikir ikhtiari ini macam-macam. Nah, yang paling puncak, zikir yang tidak lagi menyebut. Dia sudah sampai tataran mengingat. Dari mengingat diangkat lagi oleh Allah kepada muraqabah, merasa dilihat. Diangkat lagi, Allah yang angkat, Pak, kepada maqam ihsan. Nah, nanti panjang di situ, nah, sekarang kita balik lagi deh. Supaya sampai ke zikir itu harus paham ma'rifatun nafs ini, bahwa di tubuh kita mengalir nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah perjalanan tarekat Syatariah berkembang di negeri ini,
Maka muncullah kemudian kelompok-kelompok yang mengatakan apa? Kalau tubuh kita ini, batang diri ini, ada nama Allah di dalam, berarti wujud kita, itu dia. Wujud kita, wujud Allah sama nggak? Pasti mereka bilang nggak sama. Tapi mereka terjebak di kalam apa nih? Ini dua hal yang beda nih Pak. Di tengah perjalanan kajian ma'rifat, karena ma'rifat itu ada yang hakul ma'rifah, ada yang ma'rifat biasa, itu disebut hakikat. Kita sering dengar ya istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Apa beda hakikat sama ma'rifat Pak? Sering dengar kan? Dia barangnya sama tapi beda. Ibarat gunung tuh begini. Nah, ini syariat bagian bawah. Ada puncak nggak kalau nggak ada kakinya? Ada puncak nggak ada lerengnya? Ada puncak nggak kalau nggak ada punggung? Nggak ada bahunya? Nggak ada. Ma'rifat itu adalah al-haqa'iq al-kulliyah, bahasa Arabnya. Apa arti al-haqa'iq al-kulliyah? Gabungan semua hakikat atau puncaknya. Nah, itu disebut ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah gabungan hakikat. Hakikat ini lagi tercerai-berai. Sampai di sini syaitan, Azazil, iblis pun ikut serta. Dulu yang ngajar di surga itu kan salah satunya iblis. Dia ngajar hakikat tapi belum sampai ke ma'rifat. Hakikat itu inilah kajian sifat, nama dan fiil. Kalau tarekat zikir, wirid, nah itu tarekat. Kalau syariat amal zahir, amal. Nah, kalau hakikat apa? Tadi apa di sini? Tauhid. Nih tauhid. Kalau di ma'rifat tuh tauhid. Ini Pak, semoga antum kejebak. Iblis itu dari ciptaan Allah nggak? Ya. Iblis itu membangkang, tidak sujud kepada Adam karena memandang sujud kepada Adam itu syirik. Gimana? Gimana Pak? Ya Allah, kenapa engkau menyuruh aku sujud kepada selainmu? Bisa nggak dia protes begitu? Itu hakikat iblis namanya. Itu level rendah, ada level lebih tinggi. Ya Allah, aku ini bersifat begini kan engkau juga yang menciptakan. Oh. Itu dia nyalain siapa tuh? Ya. Karena aku ini ciptaan engkau, kegelapan sifatku adalah bagian dari bayang-bayang engkau. Ini kata siapa? Iblis. Bener gak? Bisa benar, bisa enggak. Yang diomongkan oleh ahli hakikat itu pasti benar. Mau dia iblis, mau dia wali, pasti benar. Bedanya nanti dia jadi waliullah atau jadi wali setan, itu aja. Sama-sama wali Pak, ngomong hakikatnya sama, teorinya sama. Nanti ujungnya apa? Kalau aku ini, empat anasir tubuhku ini adalah nama dan sifat Allah. Qalbuku adalah asma Allah. Ruhku adalah zat Allah. Oh, gawat itu Pak. Berarti aku ini Allah dong. Begitu mereka terjebak. Maka berbicaralah salah seorang mereka dulu. Sampailah kabar itu ke Madinah. Dibawa oleh Syekh Abdul Rauf. Dilaporkan kepada imam, murid dari Imam Kusyasi. Imam Kusyasi sudah wafat. Muridnya, khalifahnya namanya Imam Al-Qurani, Ibrahim Al-Qurani. Itu ahli hadis juga Pak. Apa
apa laporan yang sampai ke beliau, ditulis di Tanbihul Masyi, wujuduna wujudullah, wujud kami ini wujud. Kenapa? Nah, ini akibat ngaji diri nggak pakai guru. Dibaca di lembaran teks, darah itu, air di tubuh adalah sifat hayat. Wah, begitu Pak. Tulang itu sifat nama qayyum. Macam-macam teorinya, kulit apa, daging apa. Udah sampai begitu. Berarti tiada dalam diriku kecuali hanya Allah. Kalau begitu, wujudi wujuduhu, wujudku wujud Allah. Ini zikirnya mereka. Maka mereka gantilah satu zikir yang tadinya itu zikir yang benar menjadi zikir yang menyesatkan. Bahasa Melayunya, zat aku zat Allah. Nah, itu zikir mereka tuh. Sifat aku sifat Allah. Asma'ku asma Allah. Asma itu nama. Fi'ilku perbuatanku perbuatan Allah. Sampai di negeri Jawa, Cirebon diganti ingsun. Sifat aku, sifat ingsun. Sama aja kan? Saya udah ketemu Pak, 2 orang yang zikir begitu, matinya mati suul khotimah. Dua-duanya meninggal di WC dan kepalanya diambil oleh malaikat maut, dibentur itu Pak. Hancur kepalanya, berdarah. 2 orang udah. Dan dua-duanya saya udah kabarkan dari masih remaja. Pak, Bang, ada 2 nih, satu orang Minang, satu orang Bugis Betawi. Bang, ini zikir iblis. Ini zikir hakikat, tapi hakikatnya sudah dibelokkan oleh iblis. Sudah dibelokkan oleh iblis. Terus tolong ditinggalkan. Saya khawatir nanti suul khotimah. Saya udah ngomong gitu Pak. Udah nggak bisa. Ini saya terima dari guru saya. Kamu kan anak kuliahan, ngerti apa? Ngomong gitu dia. Akhirnya beberapa waktu saya kabarin lagi. Nggak mau dikasih tahu, saya nggak datang lagi ke mereka. Dengar kabar sudah meninggal di WC Pak, kepalanya dibenturkan oleh malaikat maut. Nggak ditunggu dulu, padahal dia keluar dari WC, WC-nya surau, WC-nya masjid. Nggak ditunggu keluar Pak, nggak ditunggu keluar. Yang boleh ngomong zat aku, zat Allah siapa? Hanya Allah, karena kata zat itu ana. Yang boleh ngomong ana itu cuma Allah. Dia sudah ambil tuh haknya. Masih ingat gak dosanya iblis? Sebelum dengan Adam, itu iblis sudah punya dosa. Maka kalau kita baca teks Arabnya, iblis itu punya dosa. Antum ada yang mau khidmah nggak? Hapusin. Ada dosanya iblis, hapus semuanya boleh. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu aba. Apa arti aba? Enggan, malas-malasan gitu. Malas, disuruh-suruh dia malas. Yang kedua, ini yang paling berat, wastakbara. Dia merasa dirinya kibir, besar. Ini mohon maaf nih Pak. Ini Bapak Ibu nih, Bapak nih gak ada ibunya, datang ke sini berarti sudah menekan kibernya. Berarti insya Allah selamatlah dari sifat iblis ya. Tapi terbersit sedikit saja. Saya lebih ngerti kok. Udah Pak, kena iblisnya. Sama, saya kalau ngomong begitu juga sama. Itulah rahasianya Pak Direktur ya. Saya kenapa kalau mau ngajar itu saya diam dulu. Itu menolkan diri. Lalu saya bacalah nama Allah Ahad. Allah Ahad, hanya Allah lah yang Ahad. Kemudian Ahmad. Tapi yang berikutnya rahasia. Nggak boleh semua kita sebut, ntar jadi rame lagi. Apa sifat iblis? Aba wastakbara. Aba, enggan. Istakbara, kiber. Kiber itu merasa besar, merasa alim, merasa suci,
merasa taat. Nah, gawat tuh. Dulu iblis ketika Banul Jan, jadi sebelum di bumi, sebelum ada manusia, ini bumi nih, anggaplah ini bumi. Di bumi ini sudah ada makhluk-makhluk sebelum jin, itu yang disebut makhluk purba. Setelah habis makhluk purba, Allah ciptakan satu klan namanya Banul Jan. Nah, inilah bapak moyangnya iblis. Banu anak keturunan Jan. Jadi bapaknya namanya Jan. Yang diciptakan dari yang terang juga tapi api. Kan ada yang terang cahaya, ini terang api. Mereka jadi jin, tengkar ya, tengkar di sini segala macam. Allah kemudian buatlah di muka bumi kiamat awal. Kiamat pertama sudah terjadi, Pak, untuk bangsa jin. Di saat ini dihancurkan, dikirim meteor. Jadi teori ada meteor jatuh ke bumi itu sahih, itu benar. Dihancurin, maka semua binatang-binatang mati. Mati semua jadi makhluk purba. Di antara Banul Jan ini ada satu pangerannya. Nah, kira-kira begitu. Namanya Azazil. Masih kecil. Diutuslah dari langit Jibril. Diutus dari langit Jibril. Jibril selamatkan Azazil, ajarkan dia zikir. Maka berzikirlah Azazil di bumi. Jadi waktu ini dihancurkan, ada yang lari ke gunung, jadi penunggu gunung. Ada yang lari ke sungai, jadi penunggu sungai. Ada yang ke laut, jadi Ratu Nyi Roro Kidul. Ada penunggu, itu asli, Pak. Makanya kalau kita pergi ke atas gunung, berangkatnya berlima, jangan pernah misah. Karena itu kampungnya mereka tuh. Istana mereka di situ semua tuh. Kalau melaut, jangan pecah, ya. Kalau dulu orang pakai kapal, sekarang kan udah enggak. Nanti dimasukin mereka. Ada yang ke pohon-pohon. Makanya ada pohon-pohon sati, ya. Betul ya, angker. Sebenarnya nggak angker, emang tinggalnya di situ. Beringin, ya. Sebenarnya semua pohon ada, Pak. Ada yang ke batu-batu di gunung-gunung. Makanya batu cincin Bapak bisa dicek tuh ada barangnya apa enggak tuh. Wah, ada cincinnya, Pak. Nah, itu aman, Masya Allah. Itu ada isinya, Pak. Jadi mereka lari kemana? Lari ke bebatuan, masuk, tinggal di situ. Jin itu kan abadi, kalau nggak dibunuh dia nggak mati. Jadi kalau nggak dikirim meteor nggak mati-mati. Kalau nggak ada jin lain yang membunuh dia nggak mati. Atau manusia sakti menghantam dia nggak mati-mati. Oh, canggih, Pak, ya, bisa manusia sakti, Pak. Ini mereka ada yang ikut ngaji nih, Pak. Ini dia juga bingung nih ceritain, lu kok ente tahu gitu. Berhasillah si Azazil ini dididik zikir. Ini Azazil tuh rajin zikir. Berzikirlah di bumi sekian lama tahun, sekian ribu tahun, anggaplah 1000. Dibawa ke langit pertama, berhasil 1000 tahun, kedua, ketiga, terus sampai ke-7. Berhasil ke-7, menjadi khazinul jannah. Khazin, apa arti khazin? Penjaga perbendaharaan surga. Di sini dia juga kasih gelar Haris. Haris ini penjaga juga artinya. Kalau ini perbendaharaan, kalau ini surganya dijaga. Malaikat padahal nggak semua dapat izin masuk ke surga. Ada malaikat cuma izin sama 1, 2. Tapi si Azazil bisa tembus. Kenapa, Pak? Karena dia zikir. Di sini dia zikir malaikat bumi. Di sini dia zikir malaikat 1. Jadi Azazil ini bisa diberikan lebih dari 1 zikir. Sedangkan malaikat hanya bisa diberikan 1 zikir. Kecuali Jibril.
Jadi malaikat tuh kalau dari awal dicipta, dia zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu aja dari awal. Dari awal dicipta sampai ya. Kalau malaikat Malik tuh nggak bisa senyum Pak zikirnya. Terus siapa kamu? Mungkar Nakir sama. Zikirnya Mungkar Nakir cuma man rabbuka, man rabbuka. Saya Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Udah gitu aja zikir. Dia ngerti. Mau yang datang wali nggak wali, dia tanya begitu. Tapi kalau wali ntar dia hormat. Siap Pak Wali, lanjut. Maaf, salah tanya. Jangan serius sama Pak belajar agama. Jadi dia bisa zikir, zikir malaikat 1, langit 2, langit 3, sakti gitu. Jadi kalau kita mau ngelawan iblis dengan zikir kalah. Hitung aja Pak, di sini 1000, di sini 7000, udah berapa ribu dah? Ini hitungan saya, bisa jadi lebih. Kan yang di surga belum dihitung. Sehari di surga sama dengan 1000 di sini. Berarti ribuan tahun. Anggap saja nih, dia sudah zikir 10.000 tahun. Anggap. Bapak ada yang zikir 10.000 tahun? Kayaknya disuruh Buya, nih amalkan ini, setengah jam kayaknya handphone udah bunyi-bunyi, wadah. Udah lewat ya. Gak kuat kita. Jadi kalau kita mau ngelawan iblis dengan zikir, kalah. Nah, ini himbau saya kepada para salik. Kalau mursyid udah ngerti lah ya. Para salik nih, jangan terkecoh oleh jumlah zikir. Silakan latihan dengan angka-angka tertentu, tapi jangan mendewa-dewakan angka itu. Ya, angka itu cuma latihan. Karena kalau kita kemudian kalkulasikan dengan azazil, kita kalah. Kalah telak Pak kita sudah. Gak bisa. Nah, waktu di surga, sembari di sini kan dia mendapat ilmu hakikat. Ketika dia sampai kepada puncak nur zikirnya, nah iblis itu sampai kepada kalam yang tadi, yang dikalamkan oleh orang di bumi, yang dilaporkan ulang oleh murid-muridnya Syekh Abdul Rauf ke Madinah. Apa kata iblis? Ya Allah, Engkau ini kan kabir. Dengan kabirmu, Engkau bisa mengatur alam semesta. Boleh dong pinjam bentar gitu. Itu yang disebut istakbaro. Ini tafsir hakikat nih. Istakbaro meminta kibirnya Allah, meminta kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Ana Rabbul Alamin. Akulah yang mengatur alam semesta. Jadi iblis itu minta dipinjamkan selendang miripnya punya beliau nih. Itu kan pakaian kewibawaan untuk seorang mu'alim. Kata iblis, ya Rob, pinjam dong bentar. Sehingga kalau saya berkalam ke hadapan malaikat, mereka tunduk semua kepadaku. Kan tunduk kepadaku itu tunduk kepadamu juga. Kan aku engkau. Di situ Allah marah Pak. Jadi dia minta kibirnya Allah. Maka ayatnya menyebutkan dengan lafaz pasten madhi, aba wastakbara. Dia telah sombong sebelumnya. Pernah minta kesombongan Allah. Yang boleh sombong kan cuma Allah. Allah itu maha sombong. Itu Al-Kabir Pak. Ini kalau terjemahan saya, ini agak beda sama terjemahan Kementerian Agama nih. Saya menerjemahnya yang maha sombong, Allah. Wah, udah ada alarm nih. Baik. Jadi Bapak Saudara yang berkat Allah, ketika kita belajar hakikat, tidaklah darahku kecuali nama Allah, tulangku nama Allah, apalagi daging, semua sebutkan unsur itu. Tapi kita tidak pernah menjadi Allah. Yang ada, jangankan wujud Allah, terbit bulan purnama bernama Rasulullah, maka semua nabi tidak terlihat. Kalau matahari terbit, bintang bisa dilihat kan? Gak bisa. Kalau Allah terbit dalam diri kita, masih ada nggak kita? Maka ketika mereka mengatakan wujuduna wujudullah, itu musyrik.
karena dia masih ada kaminya. Kalau dia menyebut wujud kami, wujud Allah, kaminya hilang. Itulah zikirnya para ulama, la maujuda bihaqqin illallah. Tiadalah yang wujud sebenar-benar wujud kecuali Allah, yaitu wajibul. Kita ini mumkinul wujud. Maka wujud kita ini menjadi hakiki karena dihakikikan Allah. Kalau enggak ada. Itu yang dilaporkan. Dijawab oleh, pendek kata, oleh Imam Al-Qurani. Apa kata beliau? Jika yang dimaksud lebur wujudmu, tidak lagi wujudmu kecuali wujud Allah, itu ahlul muhaqqiqin, itu ahli hakikat. Tapi kalau kalian maksud ada wujudku, ada wujud Allah dalam wujudku, ini adalah zikir zindik. Bisa bedain ya? Karena sembahyang naik turun, tanahlah di badan awak. Ada kan yang ngomong begitu? Itu zindik, Pak. Itu iblis yang ngomong tuh lewat dia. Wah, ini ilmu hakikat. Coba aja cek, gampang marah nggak orangnya? Itu tanda di dalamnya itu Azazil iblis, bukan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana caranya memahami kitab Tuhfah Mursalah? Saya kasih 3 kalimat aja. 1. Tiadalah wujud di alam semesta melainkan itu percikan dari wujud Allah yang maha wajibul wujud. Tapi Allah wajib, kita mungkinul wujud. Seberapa hebat pun si mungkin ini, tetap dia bukan wujud yang wajib. Ya. Kedua, bagaimana cara merasakan kehadiran, kesadaran mutlak? Jalannya, kata Imam Al-Burhanpuri, pengarang At-Tuhfah Al-Mursalah, cuma 2. Tadi ittiba, mengikuti Nabi, membuang iri dengki, penyakit dalam kolbu. Secara zahir mengikuti sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi. Nabi setinggi itu ma'rifatnya, dengan sendal-sendalnya dibawa ke aras, bertemu hadirat Allah berkalam-kalam. Para Allah tidak perlu tempat, tapi ini menunjukkan makom beliau. Makomnya harus sampai di aras. Nabi itu kalau mau ketemu Allah nggak perlu ke aras, karena dia sudah tahu klik-kliknya. Ketemu Allah bisa kapan aja, Nabi Muhammad. Tapi menunjukkan kemuliaan jasad beliau, dengan sendalnya Pak dibawa sampai ke aras. Nabi Musa hanya melihat percikan cahaya langsung pingsan. Kebayang makomnya Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad masih tahan. Kita kan mengira kalau ketemu Allah itu ketemu, enggak, itu Nabi sujud di aras. Berarti aras itu adalah masjid yang paling besar di alam semesta, tempat sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setinggi-tinggi ma'rifat itu, sunnah atau ajaran yang zahir Nabi sembahyang itu haknya badan. Coba Bapak lihat sujud itu kalau ditulis kepalanya mim, badannya ha, ya, panggulnya mim, kemudian kakinya dal, benar nggak? Selama kalau kita mau ikut Nabi Muhammad, sayang ke badan, sujudlah kepada Allah. Walaupun kaji kita lah tinggi mana, ya. Lah sampainya ngaji zat aku, zat Allah, itu nggak benar itu. Ya. Jangan sampai ada kalam zat aku, zat Allah. Tiadalah zat aku dalam zat Allah, itu yang benar. Tiadalah sifat aku dalam sifat Allah, itu yang sahih. Tiadalah fi'il aku, perbuatan aku dalam fi'il Allah. Tiadalah nama aku dalam nama Allah. Baru disebut musul ilallah. Diingat setiap nafas naik turun. Diingat bukan nafas naiknya, tapi bahwa diri ini percikan dari wujudnya. Kun, dia berkata, kun. Apa arti kun? Kamal nurullah, kesempurnaan cahaya Allah. Tapi kalau berubah menjadi yang tadi, kamal nar, iblis. Kun juga, kaf, kamal, kesempurnaan. Nun bisa jadi nur, nun bisa menjadi nar. Kita pilih ma'rifat nuriyah atau ma'rifat nariyah. Sama-sama terang, satu dengan cahaya Allah, satu dengan bayang-bayang iblis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini beneran udah selesai?
Wah, gimana nih? Ini katanya ada sahabat kita mau ngajak makan di rumahnya. 5 menit lah, ya, 5 menit boleh. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Kalau ilmu udah banyak. Ya. Gimana Bu ya? Mau diteruskan atau cukup? Ini syarat nih biar saya makan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Lupa mangok Pak. Di surau magnetnya lain Pak. Di sini magnetnya beda, makanya minta pakai whiteboard. Karena suasananya suasana kerja. Ya udah kayak orang meeting sekalian. Biar masuknya pas. Kalau di surau nggak perlu pakai whiteboard. Mbak Bu ya. Alah. Kira-kira itulah yang dapat kami sampaikan. Ringkasan pendek dari sepanjang itu kajian ma'rifat itu baru sebagian kecil. Harapannya kita diterima sebagai hamba Allah, orang yang bermakrifat dengan ma'rifat al-Muhammadiyah, ma'rifat jalur Nabi Muhammad, bukan jalur Azaziliyah, Iblisiyah. Sama-sama menyebut nama tapi beda, sama-sama menyebut zat tapi beda ya. Semoga kajian ini diridai Allah dan mohon doa untuk kami karena ke depan kami ini akan banyak ujian. Karena ke depan orang akan menzindik-zindikan tasawuf, menyesatkan aswaja ahli sunnah, menganggap menyimpang mazhab fikih. Ya, apalagi saya udah mulai ngomong Imam Mahdi Pak sekarang. Itu akan banyak bergesekan dengan di luar sana. Karena Bapak Saudara ini orang yang belajar zikir, belajar ma'rifat. Semoga dengan doa-doa yang tulus kami dikuatkan Allah. Ya. Mohon doanya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Allah.